Selamat sore, Bapak. Saya analisa Publik TV dari Surabaya, mau mengadakan giat liputan di wilayah Blitar, khususnya di Satker PJN Wilayah 2 Provinsi Jawa Timur melalui PPK 2.1. Mungkin bisa dikenalkan Bapak-bapak ini sebagai apa di proyek yang ada di Blitar ini, khusus PPK 2.1 ini. Monggo. Siap. Nama saya Abdullah Nur Kaisa, biasanya dipanggil Kaisa, Pak. Saya kebetulan di proyek ini sebagai PR, Public Relationship. Ya, oke. Kalau di sebelah saya ini beliau Pak, monggo Pak, saya Pak Rianto. Dari PPK 2.1, saya di sini sebagai Korwaslab. Lapangan. Ya. Terus ini Pak, mungkin masyarakat juga ingin tahu, khususnya di wilayah Blitar dan Jawa Timur, dari proyek yang digadang-gadang oleh Jokowi kan, proyek strategis nasional, khususnya di wilayah Blitar, itu di lot 7 Pak ya? Ya. Kegiatan dari proyek tersebut itu apa sih Pak? Kegiatan di sini kebetulan ini lanjutan dari proyek jalur lintas selatan, Pak ya. Kebetulan sini lot 7, dari mulai Tambak Rejo sampai Serang. Di sini luas wilayah atau panjang wilayah yang kita kerjakan sekitar 12,650 km. Jadi itu dikerjakan sesuai kontrak yang telah sepakati nggih. Itu. Dari proyek ini Pak dikerjakan dengan penyedia siapa Pak? Penyedia jasa siapa? Atau mungkin bisa disubkon atau gimana? Kebetulan kan ownernya dari pihak PU, itu mengerjakan kita dari penyedia jasa yaitu PT PP Persero Tbk, pembangunan perumahan. Nah, kebetulan kalau untuk subkonnya kebetulan dikerjakan oleh anak perusahaan kami sendiri, yaitu di wilayah Tambak Rejo dikerjakan oleh PP Presisi, yang di wilayah Serang dikerjakan oleh PT LMA. Jadi itu memang di bawah naungan PT PP sendiri nggih, saya anak perusahaan nggih. Untuk kontraknya tuh Pak, berapa Pak? Kontraknya, nilai kontraknya tuh gimana? Nilai kontraknya kurang lebih sekitar 248 miliar kurang lebih. Dengan sumber dana dari mana itu Pak? Sumber dana kita murni loan dari ISDB, Islamic Development Bank. Jadi semacam pinjaman luar negeri nggih. Iya, bener nggih. Terus kan ini kan sekarang udah berjalan proyek di lot 7 ini. Di Blitar nggih, Blitar ini ya, di Blitar. Di Tambak Rejo sampai Serang. Itu kontrak itu dimulai kapan Pak dan berakhir kapan? Mulainya sekitar 14 April 2020 secara kontrak. Ya, secara kontrak itu. Ya, akhirnya 900 hari kerja Pak ya. Hari kalender. 900 hari kalender. 900 hari kalender. Jadi sekitar 2,5 tahun, kurang lebih 2,5 tahun. 2020 ya. 21. Ya, 2021. Cuma kita mungkin target kita dari kurang lebih kontrak 30 bulan, kurang lebih rencana mau kita selesaikan sekitar 20 sampai 24 bulan Pak rencananya. Lebih dipercepat lah. Optimis itu Pak ya? Insya Allah optimis lah. Mudah-mudahan cuacanya mendukung. Kalau Pak di lapangan gitu Pak, kalau kondisi kalau di pantai itu kan biasanya hujan, itu gimana? Nggih. Jadi susahnya material masuk ke lokasi proyek itu ya karena hujan itu tadi Pak nggih. Oh gitu nggih. Sempit. Iya tadi kita lewat sana kan udah memang jalannya sempit. Terus ini Pak, dari koordinasi Pak antara pihak penyedia jasa dengan Balai Besar Jawa Bali ya kan, khususnya di Satker PJN
wilayah 2 Provinsi Jawa Timur melalui PPK 2.1 itu bagaimana Pak selama ini? Ya alhamdulillah berjalan lancar ya, kita kan pasti ada biasanya kok selalu ada koordinasi dengan pihak PPK, kadang ada mingguan atau weekly gitu Pak ya, kadang ada monthly bulanan ya, insya Allah alhamdulillah selama ini berjalan lancar Pak ya. Lancar berarti ya. Alhamdulillah. Itu tiap hari atau tiap 1 minggu sekali atau tiap bulan gitu Pak untuk koordinasinya? Tiap harinya kan mungkin sama beliau yang perwakilan PU di sini, sama biasanya ya tiap minggu atau bulanan ada weekly, monthly ya. Itu melibatkan semua Pak ya, maksudnya dalam arti konsultan pengawas ya, terus dari penjajah jasa, terus dengan PU pusat di Balai Waru ya gitu. Terus Pak selama pengawasannya Pak dalam proyek ini bagaimana Pak dari pihak penyedia jasa dengan pihak PPK 1? Alhamdulillah koordinasi tetap berjalan lancar, terus komunikasi juga tetap lancar. Ya, kayaknya seperti itu Pak ya yang terjadi selama ini. Seperti itu insya Allah, alhamdulillah. Tidak melibatkan masyarakat untuk proyek di lot 7 ini Pak? Ada nggak? Ada masyarakat untuk yang hal yang Nggih. Pencarian. Jadi masyarakat setempat sini ada berapa orang Pak mungkin Pak? Kurang lebih puluhan lah ada ya. Iya. Itu memang instruksi dari pihak PPK atau pihak dari penyedia jasa untuk ini harus diambil gitu gimana? Di sini kan istilahnya numpang di wilayahnya seseorang, maksudnya ada pihak lurah, ada pihak camat lah. Biasanya Pak Camat sama Pak Lurah itu menitip pesen lah istilahnya. Ya kalau bisa warga sekitar diajak kerja gitu. Iya, insya Allah seperti itu. Tujuan dibangunnya jalan lintas selatan atau Pansela ini sebenarnya apa sih Pak? Mungkin bisa ada bocoran atau mungkin istilahnya itu bukan rahasia lagi kalau JLS itu programnya dari Jokowi atau mungkin program dari Gubernur Jawa Timur atau gimana? Ya mungkin kan ini salah satu perhatian dari pemerintah juga. Yang selama ini yang kita tahu kan yang sudah ada kan daerah utara yang paling ramai termasuk Lamongan macam-macam kan, jalur pantai utara kan sudah ada, yang sudah terkenal kan Pantura. Sedangkan pantai-pantai di wilayah selatan kan bagus-bagus, cuma kan belum terjamah. Nah itu makanya mungkin, dan bukan mungkin ya, memang ini salah satu perhatian pemerintah juga untuk meningkatkan mungkin pariwisata, meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar pantai, sekitar jalur lintas selatan itu. Jadi mungkin nanti kalau yang sudah ada Pantura mungkin kan Pansela, jalur pantai utara, dan sekarang jalur pantai selatan gitu. Terus ini terakhir Pak, pertanyaan dari analisa Bulet TV. Seberapa pentingkah sih Pak jalan lintas selatan ini di wilayah Blitar khususnya? Seberapa penting Pak? Sangat penting. Sudah digadang-gadang katanya Pak. Dari dulu sudah puluhan tahun kalau menunggunya dari dulu. Memang ini proyek sempat berhenti ya lama gitu. Terus sekarang udah dilanjutkan oleh Kementerian PUPR ya dengan program Jokowi yang program strategis nasional, proyek strategis nasional di PSN. Jadi cukup sekian Bapak, mungkin saya mohon untuk bisa kita ke lokasi proyek, menilik pekerjaan, bagaimana sih kondisi di lapangan, dan teman-teman yang ada di lapangan itu seberapa pentingkah proyek JLS ini sampai dari pihak masyarakat ini sangat mendukung dan juga dari pemerintah. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Selamat sore teman-teman analisa Bulet TV. Sekarang kita berada di wilayah lot 7 Blitar, di paket pekerjaan atau kegiatan dari Satker PJN wilayah 2 Provinsi Jawa Timur melalui PPK 2.1. Jadi sekarang kita ditemani sama
teman-teman dari penyedia jasa dan juga perwakilan dari pihak PPK 2.1. Bapak, sekarang kan kita di lokasi proyek. Tepatnya di mana, Pak? Proyek ini, Pak? Ini proyek CLS atau Jalur Lintas Selatan Lot 7, Nggih. wilayah Blitar, tepatnya ini di daerah Tambarjo. Tambarjo. Jadi kita sekarang di Tambarjo Blitar, nggih. Terus untuk tadi kan dijelaskan pekerjaan dimulai dari Tambarjo, ruas jalan Tambarjo sampai ruas jalan Serang. Dari pekerjaan tersebut ada berapa kilo, Pak, pekerjaan dari Tambarjo dan Serang, pembangunan jalannya itu tadi? Kalau ruasnya kurang lebih dari totalnya 50 kilo. 12 kilo. 50. Itu kan total keseluruhan, Pak, nggih. Keseluruhan. Kalau kita bagi dua, Pak, dari Tambarjo. Kurang lebih Tambarjo yang itu tambak, berapa kilo, terus sampai ke wilayah Serang itu berapa kilo? kalau yang tambak kan masuk wilayah Wonotirto, Pak. Tirto itu kurang lebih 6 kiloan. 6 kilo. Sampai sisanya 6 kilo lebih tadi Iya. ya wilayah Serang. Nah, Tangguhrejo. Tanggerjo. Di sini kita kan di proyek Lot 7 Blitar, nggih. Tadi saya keliling juga lihat-lihat bahwasanya ini kan bekas lahan apa sih, Pak? Kok sampai mungkin apa sulitnya mungkin atau dibuat akses untuk sebagai proyek strategi nasional oleh Kementerian PUPR. Ini dulu bekas hutan, Pak. Hutan, nggih. Murni hutan. Murni hutan. Sampai Serang semua hutan. Jadi dari pihak penyedia jasa itu sampai apa melaksanakan apa semacam pengeprasan, penggalian dan lain sebagainya berarti, nggih. Iya, mulai dari nol. Mulai dari nol. Ya. Tidak melibatkan apa masyarakat atau melibatkan pihak Pemda setempat, Pak, dalam proyek ini mungkin. Kebetulan kan yang di istilahnya kontrak dari PU kan kita dari Nggih, nggih. melaksanakan Nggih, nggih. BPTP. Hmm. Jadi murni dari kami BPTP. Jadi dari PP langsung, nggih, melaksanakan, nggih. Jadi gitu aja, Pak, mungkin saya cukup sekian untuk wawancara kami di wilayah apa Lot 7. Lot 7. Saya mohon pamit untuk bisa melaksanakan kegiatan liputan di wilayah selanjutnya. Siap, terima Monggo. kasih, Pak. Tetap semangat, Pak, ya. Nggih, Mohon sama-sama. doanya.